Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini membahas tentang matematika minat kelas 11 IPA. Yang kita pelajari kali ini yaitu penjumlahan dan selisih sudut trigonometri, yang kedua sudut rangkap, serta yang ketiga adalah sudut pertengahan. Baiklah, bersama saya Pak Guru Pembimbing Amri Malik. Baiklah, kita mulai saja. Pada video kali ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Di sini untuk penjumlahan dan selisih dua sudut ada beberapa rumus yang bisa kita pakai, yaitu cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Berikutnya cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Untuk rumus sin adalah sin alfa plus beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Untuk pengurangannya, sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa cos dikali cos alfa beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Kemudian untuk rumus tangen, yaitu tangen alfa ditambah beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta per 1 dikurang tangen alfa dikali tangen beta. Yang terakhir yaitu tangen alfa dikurang beta sama dengan tangen alfa dikurang tangen beta dibagi 1 per tangen alfa dikali tangen beta. Baiklah, kita lihat contohnya. Tentukan nilai trigonometri berikut. Yang A cos 105 derajat, B sin 15 derajat, C tangen 255 derajat. Untuk contoh soal ini, untuk derajatnya ini tidak ada di tabel sudut istimewa, makanya kita akan mengubahnya menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan. Kita lihat jawabannya. Yang A cos 105 derajat bisa kita pisah menjadi cos 60 derajat ditambah 45 derajat. Di sini kita pakai rumus penjumlahan trigonometri. Untuk cos adalah cos 60 derajat dikali cos 45 derajat dikurang sin 60 derajat dikali sin 45 derajat. Pada tabel sudut istimewa, cos 60 derajat diperoleh 1/2, cos 45 derajat diperoleh 1/2 akar 2 dikurang sin 60 derajat diperoleh 1/2 akar 3 dan sin 45 derajat diperolehlah 1/2 akar 2. Kemudian kita kalikan. Di sini terdapat ada dua bilangan, yaitu pecahan dan bentuk akar. Jadi pecahannya kita kalikan 1/2 dikali 1/2, sedangkan akarnya di sini tidak ada pasangan, berarti dia cuma akar 2. Kemudian dikurang, di sini 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4, sedangkan akar 3 dan akar 2 yaitu akar 6. Jadi diperolehlah hasil akhirnya 1/4 dikali akar 2 dikurang akar 6. Kenapa 1/4? Dikarenakan sebelah kiri dan sebelah kanan mempunyai 1/4, makanya kita keluarkan 1/4-nya di luar, sehingga akar 2 dengan akar 6 berada di dalam tanda kurung. Jadi untuk nilai cos 105 derajat adalah 1/4 dikali akar 2 dikurang akar 6.
6. Soal yang kedua, sin 15 derajat. Di tabel sudut istimewa untuk 15 derajat itu tidak ada. Makanya kita ubah menjadi sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Dari sin 45 dikurang 30 derajat ini diperolehlah rumus selisih trigonometri untuk sin adalah sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Jadi apabila kita mencari di sudut istimewa, di tabel sudut istimewa diperolehlah sin 45 derajat itu 1/2 akar 2, cos 30 derajat itu 1/2 akar 3 dikurang cos 45 derajat 1/2 akar 2 sin 30 derajat 1/2. Sama halnya dengan contoh yang pertama, kita kalikan pecahan dengan pecahan, akar dengan akar. Jadi diperoleh 1/2 dikali 1/2 hasilnya 1/4. Kemudian akar 2 dengan akar 6 hasilnya akar 2 dikali akar 3 hasilnya akar 6. Sedangkan yang di sebelah kanan 1/2 dikali 1/2 tetap 1/4. Akar 2 tidak ada punya pasangan, jadinya akar 2. Jadi diperoleh hasil akhirnya untuk nilai sin 15 derajat adalah 1/4 dikali akar 2 dikurang akar 1/4 dikali akar 6 dikurang akar 2. Contoh yang ketiga yaitu tangan 255 derajat. Jadi untuk tangan 255 derajat diperolehlah tangan 180 derajat ditambah 75 derajat. Jadi untuk tangan 180 ini kita hiraukan saja, jadi kita pakai hanya tangan 75 derajat. Kemudian tangan 75 derajat untuk di sudut istimewa tidak ada, kita pindah lagi menjadi tangan 45 derajat ditambah 30 derajat. Jadi untuk rumus jumlah untuk tangan adalah tangan 45 derajat ditambah 30 derajat per 1 dikurang tangan 45 derajat dikali tangan 30 derajat. Di dalam tabel sudut istimewa, tangan 45 dan tangan 30 derajat diperolehlah menjadi 1 ditambah 1/3 akar 3 per 1 dikurang 1 dikali 1/3 akar 3. Jadi kalau kita buat hasilnya 1 ditambah 1/3 akar 3 per 1 dikurang 1/3 akar 3. Dikarenakan di bawahnya ini ada bentuk akar, maka kita pakai cara merasionalkan bentuk akar. Jadi untuk pengurangan kita kali dengan penjumlahan. Jadi 1 ditambah 1/3 akar 3 dikali 1 ditambah 1/3 akar 3. Begitupun dengan penyebutnya 1 dikurang 1/3 akar 3 dikali 1 ditambah 1/3 akar 3. Diperolehlah hasilnya 4/3 ditambah 2/3 akar 3 dibagi 2/3 akar 3. Jadi ini bisa kita balik 2/3 nya jadi 3/2. Nanti 3/2 dikali dengan yang ini 4/3 ditambah 2/3 akar 3. Jadi di sini pembalikannya 3/2, 3 nya kita coret, 4 bagi 2 hasilnya 2. Sedangkan ini bisa kita coret langsung 2/3 dikali 2/3 ini jadinya 1
tangen 255 hasilnya 2 ditambah akar 3. Untuk selanjutnya identitas trigonometri sudut rangkap. Jadi untuk sudut rangkap ini terbagi dua. Yang pertama identitas sinus, kosinus, dan tangen sudut rangkap. Yang kedua identitas sinus, kosinus, dan tangen sudut pertengahan. Jadi di sini untuk sudut rangkap dia jadinya 2 alfa, sedangkan sudut pertengahan jadinya setengah alfa. Kita lihat untuk rumusnya. Identitas sinus, kosinus, dan tangen sudut rangkap. Di sini ada beberapa rumus yang bisa kita pakai, yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Cos 2 alfa sama dengan, ada 3 untuk cos 2 alfa ini, 2 cos kuadrat alfa dikurang 1, 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Ketiga cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Untuk sin 2 alfa ada rumus yang lain, yaitu 2 tangen alfa dibagi 1 dikurang tangen kuadrat alfa. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan nilai trigonometri berikut. Yang A, 2 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat. Yang B, 4 cos kuadrat 22,5 derajat dikurang 2. Kita lihat hasilnya. Untuk 2 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat itu termasuk dari rumus sin 2 alfa, jadi diperolehlah menjadi 2 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat sama dengan sin 2 dikali 15 derajat. 2 dikali 15 derajat yaitu 30 derajat. Jadi kalau kita lihat di tabel kalau kita lihat pada tabel sudut istimewa trigonometri, untuk sin 30 derajat yaitu setengah 1/2. Kemudian untuk contoh yang kedua, dikarenakan cos 2x itu adalah 2 cos kuadrat x derajat dikurang 1, maka diperolehlah 4 cos kuadrat 22,5 derajat dikurang 2. Nah, di sini ada 4. 4-nya ini bisa kita pisah dikarenakan untuk rumus cos 2x ini adalah 2, berarti 2 ini kita kalikan dengan 2 sehingga hasilnya 4. Jadi 2 dikali 2 cos kuadrat 22,5 derajat dikurang 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Kemudian untuk rumus 2 cos kuadrat 22,5 derajat dikurang 1 ini adalah cos 2x. Jadi hasilnya 2 dikali cos dalam kurung 2 dikali 22,5 derajat. Hasilnya cos 45 derajat. Di dalam tabel sudut istimewa cos 45 derajat diperolehlah 1/2 akar 2. Kemudian dikali dengan 2. Jadi hasil akhirnya dari 4 cos kuadrat 22,5 derajat dikurang 2 adalah akar 2. Kita lihat yang kedua, identitas sinus, kosinus, dan tangen sudut pertengahan. Berarti dia sudutnya setengah ya. Di sini kita buat. Tadi kita sudah ketahui untuk sudut rangkap yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Nah, untuk sudut pertengahan atau sudut setengah diperolehlah sin
1/2 alfa sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos alfa per 2. Untuk cosnya, cos 1/2 alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa dikurang dibagi 2. Yang terakhir tangen 1/2 alfa sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos alfa per 1 plus cos alfa. Baiklah, kita lihat contohnya. Tentukan nilai X sama dengan 4/3 dan X di kuadran kedua. Tentukan nilai dari sin X/2 dan cos X/2. Kita lihat penyelesaiannya. Dari tangan X 4/3 dapat dibuat segitiga seperti gambar di samping. Kita lihat di sini, dikarenakan rumus tangan X itu adalah depan dibagi samping dari sudut, maka diperolehlah untuk sisi miringnya hasilnya 5 ya. Jadi dikarenakan X itu di kuadran kedua, maka nilai X-nya positif dan cosnya negatif, sehingga sin X sama dengan 4/5, atau bisa kita lihat di sini di depan dibagi sisi miring, sedangkan cos X sama dengan min 3/5, yaitu garis di samping sudut dibagi dengan sisi miring. Jadi kalau kita selesaikan, untuk sin X/2 sama dengan plus minus akar 1 min cos X per 2. Jadi kita masukkan nilai cos X nya min 3/5, jadi diperolehlah 1 dikurang min 3/5 dibagi 2. Jadi min dikali min sama dengan plus, jadi 1 ditambah 3/5 diperolehlah 8/10 ya. Dikarenakan dikali 2 di sini, karena kali 2 ini artinya 2/1. Kalau kita balik jadi perkalian, hasilnya 1/2. Jadi 2 ini kita kalikan dengan 5, hasilnya per 10. Dikarenakan akar 10 ini berada di bawah, maka kita rasionalkan menjadi akar 10 per akar 10. Jadi diperolehlah 8 dikali akar 8 dikali akar 10, jadinya akar 80. Kemudian akar 10 dikali akar 10 hasilnya 10, maka diperolehlah akar 80 ini 4 akar 5 per 10. Jadi 4 dengan 10 nya sama-sama dibagi 2, jadi hasilnya plus minus 2/5 akar 2. Oleh karena sudut X itu adalah di antara 90 derajat sampai 180 derajat, maka untuk setengah X adalah 45 derajat sampai 90 derajat. Maka untuk nilai X positif, yaitu 2/5 akar 5. Selanjutnya kita lihat cos 1/2 X. Jadi untuk rumusnya plus minus akar 1 plus cos X per 2. Kita masukkan nilai cos X nya min 3/5, jadi diperolehlah 1 ditambah min 3/5 dibagi 2 plus dikali min, hasilnya min, jadi 1 dikurang 3/5 diperolehlah menjadi 8/5, kemudian kita kali 2 ya. Maaf, di sini tadi 5/5,
dikurang 3/5 hasilnya 2/5, sedangkan 5 nya kita kalikan dengan 2 hasilnya 10. Jadi diperolehlah akar 2/10. Dikarenakan penyebutnya terdapat tanda akar, maka kita rasionalkan menjadi akar 10 per akar 10. Diperolehlah 2 dikali akar 10, akar 2 dikali akar 10 sama dengan akar 20. Akar 10 dikali akar 10 menjadi 10. Jadi kalau kita selesaikan, akar 20 per 10 jadinya 2 akar 5 per 10. Kalau sama-sama dibagi 2 hasilnya 1/5 akar 5. Jadi ini masih dalam keadaan plus minus. Jadi oleh karena X nya itu di antara 90 derajat dan 180 derajat, maka untuk 1/2 X yaitu 45 derajat sampai dengan 90 derajat. Maka untuk nilai cos 1/2 X yaitu positif, jadi 1/5 akar 5. Baiklah anak-anak, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.